Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afdelia dari Prodi IAT 2 semester 5. Kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai investasi Qur'ani. Pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa materi mengenai investasi Qur'ani. Adapun beberapa poinnya yaitu yang pertama, definisi investasi. Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris yaitu investment. Kata investasi sebagai kata dasar dari investment memiliki arti menanam. Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris yaitu investment. Kata investasi sebagai kata dasar dari investment memiliki arti menanam. Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan, kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Menurut Frank J. Fabozzi, manajemen investasi adalah proses pengelolaan uang. Sementara itu, Abdul Halim menjelaskan bahwa investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Baiklah, poin selanjutnya yaitu investasi menurut pandangan Islam. Definisi investasi syariah adalah kegiatan investasi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, baik itu investasi pada sektor keuangan ataupun sektor real, di mana dalam hal ini Islam mengajarkan investasi yang menguntungkan bagi semua pihak dan melarang manusia untuk mencari dan mendapatkan rezeki melalui spekulasi atau berbagai cara lainnya yang sifatnya merugikan orang lain. Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam. Islam sebagai din yang komprehensif dalam ajaran dan norma mengatur seluruh aktivitas manusia di segala bidang. Investasi sebagai salah satu bagian dari aktivitas perekonomian tidak dapat mengabaikan proses di dalamnya seperti transaksi atau akad. Islam memandang bahwa harta merupakan salah satu dari perhiasan dunia dan juga sarana dari sekian banyak sarana yang bisa mempermudah hidup manusia. Islam tidak mencela suatu harta dan tidak meletakkan setingkat barang-barang mungkar atau haram. Ia sekedar sarana yang jika digunakan dalam kebaikan maka akan menjadi baik, dan jika digunakan dalam keburukan maka ia menjadi buruk. Hukum asal muamalah adalah boleh kecuali terdapat aturan ilahiyah yang mengharamkannya. Investasi merupakan salah satu bentuk aplikasi dari hukum muamalah sehingga memiliki hukum boleh. Sejalan dengan kewajiban bekerja dalam Islam yang telah tertulis dalam Al-Quran dan hadis, maka hukum investasi pun menjadi halal dan sah selama dalam teknisnya tidak terkandung hal-hal yang menyalahi prinsip dasar dari transaksi yang halal, seperti halnya firman Allah dalam surah Yusuf ayat 46 sampai 49. Ayat ini merupakan dasar pencetusan pendapat yang menyoroti kemaslahatan syariat berupa perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka setiap upaya untuk melindungi semua itu disebut kemaslahatan. Selanjutnya, prinsip dan macam-macam investasi. Prinsip investasi ada 3. Yang pertama, bukan termasuk keharaman baik zat maupun caranya. Misalnya tidak berinvestasi pada usaha pembuatan miras. Yang kedua, harus saling menguntungkan. Laba atau kerugian dari investasi tersebut harus dibagi rata sesuai perjanjian di awal. Yang ketiga, dilakukan dengan jelas, transparan, dan tanpa paksaan sehingga dua belah pihak sama-sama ikhlas. Selanjutnya yaitu macam-macam investasi. Yang pertama adalah real investment atau investasi nyata yang terdiri dari emas, tanah, mesin-mesin, dan pabrik. Yang kedua adalah financial investment atau investasi keuangan yang terdiri dari saham, obligasi, dan deposito. Baiklah, selanjutnya adalah tujuan dan manfaat investasi. Tujuan investasi adalah yang pertama, agar mendapatkan kesejahteraan bagi diri sendiri dan juga keturunan. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di antara mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka,
Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Maksud dari ayat itu adalah dilarang untuk meninggalkan keturunan yang lemah, dalam artian kita khawatir seolah sepeninggal kita keadaan anak-anak yang kita tinggalkan itu tidak tercukupi kebutuhannya, bahkan sampai meminta-minta. Maka di sini dihimbau agar kita semua menyiapkan sesuatunya sejak dini. Yang kedua adalah investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Selanjutnya, manfaat investasi. Adapun manfaat investasi yaitu mempunyai penghasilan jangka panjang, dapat mengungguli inflasi, dapat memberikan sebuah penghasilan yang tetap, dapat menyesuaikan sesuatu dengan perubahan kebutuhan, dan dapat berinvestasi sesuai dengan suatu keadaan keuangan. Itulah sedikit pemaparan materi mengenai investasi Qur'ani dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.